Hai, selamat pagi. Ketemu lagi dengan Investor News Market Channel hari Senin 4 September 2023. Semoga kita senantiasa dan dalam keadaan sehat, ya, semangat, tetap bersyukur atas apa yang kita dan dapatkan di hari ini. Oke, kembali kami akan sampaikan stock review hari ini, ya, dengan didahului dua pernyataan kami. Yang pertama adalah no conflict of interest. Tidak ada benturan kepentingan. Jadi bahwa saham yang kami review hari ini tidak ada di dalam portofolio kami, ya. Jadi tidak ada benturan kepentingan untuk materi saham yang kami review hari ini, ya. Yang kedua adalah pernyataan disclaimer. Demikian pernyataan disclaimer kami. Disclaimer on. Trading saham adalah aktivitas bisnis yang berisiko dan dapat mengakibatkan kerugian finansial. Semua data dan informasi yang ditampilkan di sini bukan merupakan ajakan membeli atau menjual. Segala keuntungan maupun kerugian yang ditimbulkan dari penggunaan data dan informasi di sini sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengguna itu sendiri. Demikian pernyataan disclaimer kami. Jadi kami harapkan, kami himbau, ya, Anda semua melakukan riset sendiri, do your own research, ya, apa yang Anda lakukan dan putusan apapun yang Anda ambil itu akan menjadi tanggung jawab Anda sendiri. Oke, di sini kami menggunakan platform stockbit.com dan tradingview.com. Oke, yang pertama kita langsung masuk saja ke saham yang akan kita review. Pertama dari sisi fundamental, tapi kita akan lihat dulu profilnya, ya. Sini kami mendapatkan saham yang akan kita review. Kami review adalah BRI. Ini profil singkat dari BRI. PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk atau kode sahamnya BBRI merupakan BUMN yang bergerak di bidang usaha perbankan. Bank terbesar di segmen usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM dengan layanan mikro banking terbesar di Indonesia maupun di dunia. Selain fokus pada segmen UMKM, BRI juga terus mengembangkan berbagai produk consumer banking dan layanan institusional bagi masyarakat perkotaan. Melalui layanan e-banking yang didukung oleh 24.684 unit ATM serta 284.426 unit EDC yang tersebar di seluruh pelosok Indonesia. BRI bertekad untuk terus mendukung peningkatan efisiensi kegiatan perekonomian nasional sekaligus meningkatkan kenyamanan dan kemudahan transaksi nasabah sesuai perkembangan kebutuhan jasa layanan perbankan seluruh lapisan masyarakat Indonesia. BRI mengoperasikan 8 jenjang kantor pelayanan, terdiri dari kantor pusat, 19 kantor wilayah, 468 kantor cabang, termasuk 3 unit kerja luar negeri, 610 kantor cabang pembantu, 992 kantor kas, 5.381 BRI unit, 2.069 teras BRI, dan 638 teras BRI keliling. Entitas anak yakni PT Bank BRI Syariah Tbk, PT Bank Agro Niaga Tbk, dan Beringin Remittance Co Ltd, entitas asosiasi PT BTMU BRI Finance. Ya, demikian profil singkat BRI. Singkatnya, tentu saja kita mengetahui, ya, BRI ini adalah salah satu BUMN perbankan. Oke, kemudian kita coba lihat BRI alamatnya ada di Gedung BRI 1 lantai 20 Jalan Jenderal Sudirman, Kapling 44-46 Jakarta Pusat 10210. Oke, sekarang kita coba lihat, ya, adakah corporate action terdekat, ya, sudah lewat dari BRI.
Oke, ternyata BRI ini membagikan dividen dengan latest ex-date-nya tanggal 24 Maret 2023. Jadi BRI ini bisa kita katakan ya income stock ya karena rutin membagikan dividen ya setiap tahun. Dengan pengertian lain bahwa BRI ini konsisten ya mencetak laba karena dividen hanya bisa dibagikan jika perusahaannya untung dan para pemegang sahamnya sepakat untuk membagikan dividen. Oke, kita coba lihat laporan keuangannya, tetapi dari sisi laba rugi saja ya. Pertama kita akan lihat yang eh, kuartal 1 ya, karena ada pembagian dividen 2023, artinya 2022 BRI pasti untung. Oke, di sini coba kita lihat bahwa laba bersihnya di kuartal 1 2023 dibandingkan dengan kuartal 1 2022, laba BRI naik ya menjadi 15,5 triliun lebih ya dengan semula di 12,2 triliun lebih. Selanjutnya kita coba lihat kuartal 2-nya. Oke, di kuartal kedua juga BRI ini mencetak laba dan labanya lebih tinggi dibanding dengan kuartal 2 2022. Di 2023 laba BRI ada 13, di kuartal 1 2023 laba BRI ada sebesar 13,9 triliun, sedangkan di kuartal 2 2022 laba BRI 12,65 triliun lebih. Ya, dengan asumsi ceteris paribus tentu saja kita harapkan laba bersih 2023 BRI ya bisa meningkat dengan meningkatnya laba di kuartal 1 dan kuartal 2 dibandingkan kuartal yang sama di tahun sebelumnya. Oke, kemudian kita akan masuk ke perbandingan ya. Oke, oleh stockbit.com BRI di sini dibandingkan dengan Bank Mandiri, Bank BCA, dan Bank BNI ya, apple to apple ya. Oke, di sini kita coba lihat current PE ratio-nya, baik yang disetahunkan maupun 12 bulan terakhir. BRI PE-nya 14,36 dan 15,14 ya. Jadi di sini yang paling murah secara PE adalah BNI ya sebesar 8,3 dan 8,64. Oke, kita coba lihat current price to book value-nya ya. BRI BBB-nya ada di 2,83 ya. Eh, lebih murah BNI sebesar 1,23 dan Bank Mandiri sebesar 2,45. Tapi BRI masih lebih murah dibandingkan dengan BCA. Selanjutnya kita coba lihat net profit margin kuartal terakhir. Ya, di sini BRI mengungguli industri dan sektornya. Ya, di mana BRI net profit marginnya sebesar 30,77%. Ya, lebih tinggi dari BNI. Ya, tetapi di bawah BCA dan Mandiri. Ya, selanjutnya kita lihat return on equity 12 bulan terakhir. Ya, BRI ROE-nya 18,7% ya, jauh mengungguli industri dan sektornya, dan di sini juga mengungguli BNI ya, tapi sedikit lebih tinggi BCA dan Bank Mandiri sebesar 20% untuk BMRI dan BCA 20,87%. Oke, kemudian kita akan lihat cash from operation 12 bulan terakhir. Apakah BRI mampu ya menghasilkan cash dari operasionalnya saja ya?
selama 12 bulan terakhir. Di sini BRI jauh ya, jauh sangat mengungguli apanya peer-nya ya. Ya. Bahkan industri dan sektornya ya. Industri dan sektor cash from operation-nya 12 bulan terakhir negatif ya. Bank Mandiri juga negatif ya, tapi BRI jauh ya mengungguli Bank BNI dan Bank BCA. Jadi kami melihat bahwa dengan highlight fundamental yang kami sebutkan tadi ya, BRI ini masih eh, kuat ya, masih sangat kuat ya secara fundamental ya, dan juga secara kinerja juga relatif lebih baik ya dari peer-nya ya. Oke, sekarang kita masuk ke teknikalnya. Di sini kami menggunakan linear regresi, moving average crossing, volume, dan relative strength index ya. Oke, kita tidak akan bahas masing-masing indikator, tetapi kita akan melihat apa yang bisa kita baca dari tampilan teknikalnya. Oke, kalau kita perhatikan di sini ya, bahwa BRI sempat menyentuh garis bawah dari kanal regresinya, ya. Kemudian kelihatan bergerak naik, dilihat ditunjukkan dari moving average 10 hari atau MA10 ya, ya, yang terlihat sudah mulai berbelok, dan juga kalau kita lihat ke bawah, RSI-nya juga eh, bergerak menuju atas ya, walaupun sekarang berada di area netral ya di tengah garisnya ya, tetapi RSI-nya bergerak ke atas. Jadi kami melihat ya dengan volumenya yang juga mulai meningkat ya hari terakhir ini ya, potensi BRI naik ini akan sangat besar ya, sangat besar ya, karena didukung dengan teknikalnya dan fundamentalnya, terutama dari sisi teknikal, volumenya dia naik ya, dan juga sudah menyentuh garis bawah kanal regresi, moving average masih naik, 55 masih naik, akan naik ya, dan juga RSI-nya naik ya. Jadi kami melihat bahwa selama BR ini di atas 5.475 sebagai support kuatnya, dapat dilakukan pembelian dan akumulasi pembeliannya selama BRI ini masih di atas 5.475, dapat dilakukan pembelian dan atau akumulasi pembelian dengan maksimum pembelian dapat dilakukan di harga 5.600 ya, tergantung dengan situasi dari eh, trading atau frekuensi trading hari ini ya dan selanjutnya. Oke, dengan target harga ya dari sisi teknikal yang terdekat ya, kita harapkan bisa di 5.675 dan sampai up ya, sampai up dengan aplikasi manajemen risiko ya, jika harga BRI tembus di bawah 5.475 ya, dapat dilakukan stop loss atau tutup kerugian. Oke, demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian kami. Kritik dan saran dapat disampaikan di kolom komentar. Terima kasih banyak buat Anda yang sudah menonton. Berikan like dan subscribe. Dan mungkin juga berbagi kepada yang lain. Mohon tetap dukung kami, juga bagi yang lain tetap dukung kami dengan memberikan like, subscribe, menonton, ataupun berbagi kepada yang lain, karena berbagi hal yang positif itu baik ya, dibandingkan berbagi hoax. Akhirnya kami ucapkan terima kasih banyak, selamat melanjutkan aktivitas, tetap menjaga protokol kesehatan, tetap semangat, tetap bahagia. Sampai jumpa.